Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Amalia dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah Jalan Kapten Narifai. Tahukah kalian, banyak jalan-jalan di kota Palembang menggunakan nama pahlawan. Semua itu tentunya mempunyai cerita tersendiri mengapa disematkannya nama pahlawan pada jalan tersebut. Untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas tentang sejarah Jalan Kapten Narifai. Jalan Kapten Narifai membentang sepanjang 1,8 km dengan menyinggung 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat 1, dan Ilir Timur 1. Saat ini, Jalan Kapten Narifai merupakan kawasan perkantoran yang menjadi salah satu kawasan sibuk di kota Palembang. Semuanya tidak terlepas dari letaknya yang strategis dan banyaknya kantor-kantor yang ada di Jalan Kapten Narifai. Jalan Kapten Narifai ini dibangun di akhir tahun 1950-an saat pemerintah mengembangkan akses jalan bom baru menuju Jalan Merdeka, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, dan Jalan Kapten Narifai. Lalu timbul pertanyaan, mengapa jalan ini disematkan dengan nama Kapten Narifai yang merupakan pahlawan Palembang yang gugur pada Perang 5 Hari 5 Malam? Menurut catatan sejarah, pada tanggal 28 Desember 1946, Kapten Narifai yang merupakan anak Pangeran Harun yang berasal dari Dusun Cempaka Oku Timur sedang mengendarai sepeda motornya, memeriksa pasukan yang berada di Jalan Pagaralan yang sekarang bernama Jalan Mayor Ruslan. Ketika itu sedang terjadi kontak senjata antara Belanda yang menguasai Bukit Caritas dengan para tentara Republik Indonesia yang dibantu juga oleh Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai seorang pejuang, beliau pun ikut terlibat dan terkena tembakan sniper yang lokasinya persis diperkirakan sekarang berada di Jalan Letnan Jaimas. Sebutir peluru menembus bagian bahu kanannya, dan dia pun terkapar di tempat. Untunglah, peristiwa itu disaksikan oleh beberapa pasukan yang segera membawanya ke klinik Dr. Ibnu Sutowo yang berada di Jalan Dempo. Posisi sniper berada di sekitaran Rumah Sakit Ceritas, yang saat itu Rumah Sakit Ceritas menghadap ke arah Sungai Musi, sedangkan bangunan terpisah yang menghadap ke Jalan Mayor Ruslan adalah gudang amunisi. Saat itu kawasan ini belum ada bangunan dan masih dipenuhi dengan ilalang sehingga jarak pandang sniper sangatlah bagus di lokasi ini. Peristiwa inilah yang menurut sejarah menjadi penyebab disematkannya nama Kapten Narifai pada jalan ini. Perjuangan Kapten Narifai yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Resimen Markas Divisi 2 tidak selesai sampai di sini. Pada tanggal 1 Januari 1947, Perang 5 Hari 5 Malam pun dimulai. Perang dipicu oleh beberapa orang Belanda yang entah karena apa sengaja untuk memprovokasi.
Sekitar jam 11 siang, keluar dari benteng Kuto Besak dengan kendaraan mobil menuju Ceritas. Sejak dari Tengkuru, mereka sudah melepaskan tembakan-tembakan secara membabi buta di depan Masjid Agung. Tembakan pun dibalas oleh Letnan Ahmad Malaya, yaitu seorang warga Malaysia yang berpihak pada Indonesia. Hal itulah yang ditandai dengan mulainya Perang 5 Hari 5 Malam. Tembakan-tembakan pun terus terdengar pada saat itu. Namun, walaupun beliau masih belum pulih dari proses perawatan setelah ditembak, jiwa nasionalisme Kapten Rifai timbul, sehingga membuat ia turun ke medan perang dan langsung menemui pasukannya di Sungai Jeruju pada tanggal 3 Januari 1947. Meskipun keadaan mereka belum pulih dan mereka masih mendapatkan perawatan, mereka melarikan diri tanpa diketahui oleh perawat dan kepala rumah sakit. Saat itu, markas Sungai Jeruju 8 Ilir sedang diserang secara gencar. Kapten Rifai yang berbekal senapan mesin langsung turun ke medan pertempuran memimpin pasukannya. Bersama pasukannya, Kapten Rifai bombardir menyerang kapal Belanda di tengah perairan Sungai Musi. Namun, sangat disayangkan, hanya sempat beberapa saat dia memimpin pasukannya, kapal Belanda membalas tembakan pasukan Kapten Rifai. Sebuah mortir meledak di dekatnya. Serpihan-serpihan mortir menghantam tubuhnya yang masih lemah. Kapten Rifai pun terjatuh ke sungai dan keesokan harinya barulah jenazah Kapten Rifai ditemukan mengapung di dekat pipa minyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kapten Rifai bukanlah wafat di jalan Kapten Rifai itu sendiri, melainkan di Sungai Jeruju. Pemberian nama jalan Kapten Rifai sendiri merupakan sebuah penghormatan karena beliau telah berani mempertaruhkan nyawa untuk turun perang di Perang 5 Hari 5 Malam. Mungkin itu saja sejarah singkat jalan Kapten Rifai. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian untuk dapat mengetahui sejarah lokal di Kota Palembang. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.